Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Hari ini sejumlah kepala daerah menjalani vaksinasi COVID-19. Gubernur Ganjar Pranowo menjadi orang pertama di Jawa Tengah yang disuntik vaksin COVID-19. Gubernur Ganjar Pranowo disuntik vaksin COVID-19 di RSUD Tugurejo, Semarang pada Kamis pagi. Selain Gubernur Ganjar Pranowo, penyuntikan vaksin COVID-19 juga diikuti Wakil Gubernur Tachi Yassin, Kapolda Jawa Tengah, dan Pangdam 4 Diponegoro, serta sejumlah tenaga kesehatan. Saat ini sebanyak 56.860 vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke Jawa Tengah. Di Bali, Gubernur Wayan Koster menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Gubernur Iwayan Koster disuntik vaksin COVID-19 di RSUD Bali Mandara pada Kamis pagi. Selesai disuntik vaksin, Gubernur Iwayan Koster diobservasi di ruang khusus selama 30 menit. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengikuti vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Kamis pagi. Sementara menjadi salah seorang sukarelawan uji klinis vaksin COVID-19, Gubernur Ridwan Kamil tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 hari ini. Gubernur Ridwan Kamil hanya meninjau pelaksanaan vaksinasi perdana COVID-19 di Jawa Barat. Informasi lebih lengkap soal penyuntikan dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac kepada sejumlah kepala daerah. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV di beberapa lokasi. Ada Febriana Mila di Semarang, Jawa Tengah, lalu di Bandung, Jawa Barat ada Nazla Afifa, dan Dewi Nitya ada di Denpasar, Bali. Saya akan ke Semarang terlebih dulu. Untuk Febriana, jadi Gubernur Ganjar Pranowo ini jadi orang pertama tadi pagi pukul 7:30 pagi divaksinasi COVID-19. Nah, apa yang disampaikan pasca Gubernur Ganjar Pranowo ini divaksinasi? Ya, Pak Skalis dan juga saudara, di Jawa Tengah suntik vaksin Sinovac massal ini tadi dilaksanakan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan ini diawali oleh jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan juga petugas kesehatan di 3 wilayah di Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan juga Kota Surakarta. Dan tepat pukul 7.45 waktu Indonesia Barat ini tadi untuk yang pertama kalinya diberikan suntik vaksin Sinovac adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian diikuti Wakil Gubernur Tachi Yassin, dan selanjutnya diikuti oleh Pangdam 4 Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, dan juga sejumlah kepala dan juga sejumlah pimpinan dari Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk Kepala Pemerintah Jawa Tengah ini sendiri, suntik vaksin dipusatkan di Rumah Sakit Tugurejo, Kota Semarang, dan kemudian tadi langsung dilanjutkan untuk sesi keduanya tenaga kesehatan dan juga tenaga penunjang kesehatan yang ada di Kota Semarang. Dan tadi Ganjar juga menyampaikan, saudara dan juga Pak Skalis, beliau tidak merasakan efek samping apapun, sehingga ini untuk masyarakat dihimbau untuk tetap mau diberikan vaksinasi, karena vaksinasi ini memang sudah diuji klinis. Tidak hanya gubernur yang menyampaikan tidak adanya efek samping, tapi juga sejumlah jajaran Forkopimda Jawa Tengah ini juga menyampaikan tidak merasakan efek samping apapun setelah proses vaksinasi tersebut. Dan ini tentunya menghimbau masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat bahwa vaksin Sinovac ini tidak berbahaya sehingga aman digunakan, karena memang sudah diuji klinis di Bio Farma Bandung, Jawa Barat, dan kemudian sudah ditetapkan kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga sudah mendapatkan surat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Dan berikut pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo setelah divaksinasi di Rumah Sakit Tugurejo, Kota Semarang. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, dan untuk memastikan bahwa ayo divaksin, biar semuanya lancar, biar semuanya bisa ada terjadi herd immunity, harapannya sampai dengan 70% penduduk Indonesia semuanya bisa melakukan ini. Dan tidak perlu ragu, komplit. Dari sini ada Majelis Ulama juga, tadi Pak Yai Daroji ada tadi hadir juga untuk menyaksikan, jadi semuanya datang. Dari BP POM, dari Kemenkes juga hadir di sini, terima kasih.
semua menyaksikan pada pelaksanaan pertama dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Ya saudara, itu tadi pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah proses vaksinasi dan diimbau untuk masyarakat ataupun tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin ataupun belum ini tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Paskalis. Febriana, hari pertama sudah dilakukan, lalu beberapa petugas kesehatan atau tenaga kesehatan juga sudah diberi jadwal. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan vaksinasi selanjutnya? Ya Pak sekali dan juga saudara, di 3 wilayah di Jawa Tengah sendiri ini yaitu Kabupaten Semarang, Kota Semarang maupun Kota Surakarta tadi setelah penyuntikan yang diawali oleh jajaran Forkompimda maupun kepala daerah masing-masing, kemudian dilanjutkan untuk sesi keduanya ini oleh tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan di 3 wilayah di Jawa Tengah. Dan ini dilakukan secara bertahap, saudara, dari setiap harinya ini akan ada 3 sesi dan setiap sesinya ini ada 15 penerima vaksin sehingga setiap hari ini ada sekitar 45 pasien atau penerima vaksin Sinovac ini. Dan proses penyuntikan vaksin ini dilakukan dari hari Senin hingga hari Minggu setiap harinya, tidak hanya nakes ataupun petugas penunjang kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas tersebut, namun juga boleh ini tenaga kesehatan maupun tenaga petugas penunjang kesehatan lainnya dari rumah sakit ataupun dari puskesmas lain ketika ingin mendapatkan suntik vaksin ini harus menyerahkan barcode ataupun surat keterangan bahwa dilakukan vaksin di tempat ini dengan pukul yang tepat. Dan kemudian sesuai dengan peraturan pemerintah pusat ini setiap harinya maksimal 45 pasien dengan 3 sesi yang dimulai dari pukul 7:30 dan diakhiri pukul 2 waktu Indonesia Barat. Untuk di Jawa Tengah sendiri vaksin yang sudah didistribusikan ini sebanyak 56.860 dengan rincian Kota Semarang ini mendapatkan 38.240 vaksin, kemudian Kabupaten Semarang sekitar 8.000 vaksin dan untuk Kota Surakarta ini 10.620 vaksin dan untuk Kota Surakarta ini nantinya akan ditambah lagi pendistribusian vaksin mendekati hari ke-14 pasca vaksinasi di tahapan pertama ini. Paskalis. Baik, jadi 3 hari ke depan ya vaksinasi akan dilakukan di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Terima kasih Febriana Mila. Saya akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Nazla Afifa. Nazla, bagaimana jalannya vaksinasi COVID-19 hari pertama ini? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Kalau untuk di Jawa Barat sendiri, ini pelaksanaan vaksin perdana dilakukan di hari ini tepatnya tanggal 14 Januari 2021. Dan pada hari ini dilakukan serentak di 6 daerah, diantaranya adalah Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Cimahi, kemudian juga Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat. Dan sedangkan untuk di Kota Bekasi sendiri ini dilakukan pada hari besok tepatnya tanggal 15 Januari 2021. Dan tadi pelaksanaan vaksinasi di Jawa Barat dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin di mana kami melaporkan saat ini, Paskalis. Dan tadi pada sekitar pukul 9 ini beberapa pejabat daerah di Jawa Barat sudah tiba di sini untuk melakukan beberapa rangkaian yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum akan dilakukan vaksinasi. Dan di Jawa Barat sendiri ini Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum akan menjadi orang yang rencananya akan menjadi orang pertama yang akan melakukan vaksin di wilayah Jawa Barat. Dan juga selain itu juga direncanakan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri, kemudian juga Sekretaris Daerah Jawa Barat dan juga beberapa unsur tokoh masyarakat pun ini akan terlibat begitu dalam pelaksanaan vaksinasi di Jawa Barat. Dan sedangkan untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sendiri ini di hari ini hanya mendampingi dan juga meninjau beberapa pelaksanaan vaksin karena memang dirinya bersama juga beberapa Forkopimda lainnya seperti Pangdam 3 Siliwangi sudah menjadi relawan pelaksanaan uji klinis calon vaksin COVID-19 yang dilakukan pada terhitung sejak Agustus 2020 lalu maksud kami. Dan jadi memang Ridwan Kamil ini sudah disuntikan vaksin terlebih dahulu begitu Paskalis. Jadi memang hari ini
Gubernur Jawa Barat hanya mendampingi dan juga meninjau. Namun tadi Pascal dan juga saudara, direncanakan Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum ini akan menjadi orang yang pertama divaksin. Namun ada kendala begitu karena pada saat melakukan tahap screening ini ada pengecekan terlebih dahulu seperti misalnya ada pengecekan suhu tubuh dan juga tekanan darah atau tensi ini. Dan ternyata Wakil Gubernur Jawa Barat ini ketika di screening tekanan darahnya ini di atas angka 140 atau sangat tinggi begitu, yang dimana akhirnya Wakil Gubernur ini harus beristirahat terlebih dahulu untuk menurunkan tekanan darahnya untuk dapat dilakukan vaksinasi. Tadi juga Ridwan Kamil menyampaikan kalau memang harus ditunda terlebih dahulu sampai normal, ini akan ditunda untuk mungkin di lain hari, namun ternyata tadi pada sekitar pukul 11.30 Wakil Gubernur Jawa Barat baru saja keluar dan akhirnya selesai divaksinasi tadi pada 11.30. Dan tadi juga Ridwan Kamil menyampaikan untuk kepada masyarakat di Jawa Barat kalau sudah divaksin bukan berarti harus bebas begitu, karena setelah ini pun akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan berikut adalah yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui konferensi persnya. Vaksin itu, karena saya relawan, saya mau testimoni kira-kira begitu ya. Pertama, disuntiknya 2 kali ya. Jadi jangan euforia dulu Pak Kapolda ya. Ada 2 kali karena baru setengah dosis kira-kira begitu. Setengahnya lagi 14 hari dari sekarang. Nah, hasil penelitiannya setelah suntikan kedua, si antibodi di tubuh saya itu berlimpah sampai 99% alhamdulillah. Tapi di bulan ketiga ya. Jadi saya disuntik bulan Agustus, September, Desember darah dicek antibodi katanya berlimpah alhamdulillah. Jadi artinya keefektifannya itu 3 bulan setelah suntikan kedua ya. Jadi tetap, maksudnya apa? Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, karena ini ikhtiar yang harus saling mengiringi. Ya, Pascal dan juga saudara, jadi memang Ridwan Kamil pun mengingatkan walaupun vaksinasi sudah dapat dilakukan di wilayah Jawa Barat, bukan berarti harus mengabaikan protokol kesehatan dan tetap menerapkan beberapa protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Seperti itu, Pascalis. Baik, jadi 6 wilayah di Jawa Barat sudah melakukan vaksinasi perdana hari ini. Kita bergeser dari Jawa Barat ke Denpasar, Bali. Sudah ada Dewi Nitya. Nah, Dewi vaksinasi COVID-19 di Bali hari ini jadi yang pertama disuntik vaksin. Apa saja yang disampaikan Gubernur Iwayan Koster setelah vaksinasi? Ya, Pascalis dan saudara, memang hari ini 14 Januari 2020 tadi sejak pukul 8.30 kurang lebih waktu Indonesia Tengah, pelaksanaan vaksinasi pertama di Provinsi Bali telah dilaksanakan secara 2 tahap. Yang dimana di tahap pertama itu memang yang pertama kali disuntikan vaksin di sini adalah Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, dan kemudian dilanjutkan juga oleh beberapa pejabat dan juga pelayan publik seperti Pangdam Simran Udayana, Kapolda, dan juga beberapa tokoh masyarakat lainnya. Kemudian dilanjutkan pada pukul 11 pagi tadi juga beberapa undangan yang telah terdaftar sebagai penerima vaksin pada hari ini. Dan Pascalis, memang untuk hari ini seluruh pelaksanaan vaksin difokuskan di Rumah Sakit Bali Mandara, dan masih akan dilaksanakan lagi esok hari pada tanggal 15 Januari 2020 di 3 kabupaten yang ada di Provinsi Bali, meliputi Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan juga Kota Denpasar. Alasannya adalah 3 kabupaten ini adalah 3 kabupaten yang memiliki kerentanan yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain karena merupakan daerah pariwisata dan juga daerah yang paling dekat dengan ibu kota. Dan setelah hari ini semua para penerima vaksin sudah divaksin, akan dilanjutkan besok, dan masih juga sama bahwa yang diutamakan di sini adalah para tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam pencegahan penularan COVID-19 ini. Untuk jumlah vaksin sendiri terdapat kurang lebih 30.200 vaksin yang akan diberikan dan juga diutamakan untuk para tenaga medis. Yang hari esok akan diutamakan untuk 3 kabupaten kota tersebut. Dan berikut adalah pernyataan dari Bapak Gubernur Bali, Iwayan Koster, berikut ini. Bapak Presiden sudah menggariskan kepada kita semua untuk mengikuti vaksinasi yang tujuannya untuk menumbuhkan kekebalan dalam tubuh, memperkecil risiko penularan, dan tentu kita berharap
agar pandemi COVID-19 di Bali dan di Indonesia umumnya segera berakhir. Kita sudah merasakan semua, melihat semua bahwa pariwisata di Bali sudah sangat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Perekonomian di Bali juga sudah sangat terganggu dalam 1 tahun ini. Jadi kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, bisa kita lewati dengan baik, pulih kesehatan masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga pariwisata kita di Bali juga bisa cepat pulih, perekonomian Bali juga cepat pulih, sehingga dengan demikian kita akan bisa kembali melakukan upaya kebijakan percepatan pemulihan perekonomian di Provinsi Bali ini. Ya, Mas Kalis, itulah pernyataan dari Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster pasca menerima vaksin COVID-19 pada hari ini, dan beliau terus-menerus menghimbau kepada masyarakat bahwa meskipun telah menerima vaksin COVID-19 ini, namun tetap seluruh masyarakat harus mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan Bapak Gubernur Bali juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa hingga saat ini dan masih belum ada rencana untuk perubahan peraturan surat edaran yang ditetapkan oleh Gubernur Bali terkait dengan protokol kesehatan yang berkaitan dengan pariwisata yang ada di Bali. Seperti misalnya pemberlakuan pembatasan aktivitas jam malam, kemudian juga penerapan disipliner untuk para pelanggar protokol kesehatan. Gubernur Bali menyatakan bahwa masih belum ada perubahan peraturan apapun yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Bali, meskipun saat ini dan sampai bulan depan nanti masih akan menerima vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Paskalis. Baik, ada 30.200 dosis vaksin yang akan diberikan di 3 wilayah untuk Bali selama beberapa hari ke depan. Terima kasih Dewi Nitya melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Lalu ada Semarang, Jawa Tengah, ada Febriana Mila dan Nasla Afifa di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman.